Ingat kayu, saya jadi ingat satu peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya dapat rezeki dari Allah Ta'ala berkunjung ke suatu wilayah namanya Haron. Di wilayah itu kami mendatangi beberapa tempat, satu di antaranya adalah satu kolam kecil yang di situ ada air dan ikannya besar-besar. Menurut penduduk wilayah Haron atau yang sekarang masuk ke kawasan Sanli Urfa, dulu yang namanya kolam itu dulu adalah hasil atau bekas tumpukan kayu-kayu yang dikumpulkan oleh kaumnya Ibrahim alaihissalam untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang sekarang sisanya adalah satu legoan yang kemudian ada airnya dan penuh dengan ikan-ikan. Ya, Ibrahim alaihissalam tunjukkan kegagahan imannya ketika pada suatu hari beliau diundang oleh kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya itu masuk ke tempat penyembahan berhala dan mereka dapati berhala-berhala mereka sudah hancur. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita? Maka ada yang menyebutkan dulu ada tuh anak muda, seorang pemuda yang nyebut-nyebut mencela-cela berhala-berhala kita. Namanya Ibrahim, ayo kita panggil Ibrahim. Maka ketika Ibrahim dihadirkan di tempat itu, ditanya, "Hey Ibrahim, kau yang hancurkan berhala-berhala kami ini?" Ibrahim mengatakan, "Loh, jangan tanya saya, tanya itu yang bawa kapak atau alat penghancurnya." Ternyata Ibrahim alaihissalam dengan ilham dari Allah Ta'ala setelah menghancurkan berhala demi berhala, meletakkan satu kapak itu di tempat berhala yang paling besar. Maka terdiamlah kaum penyembah berhala itu karena mereka tahu mana ada berhala bisa memukul, pegang aja tidak bisa, jalan tidak bisa. Tapi itulah logika sesat para penyembah berhala. Tahu kalau berhala itu nggak bisa apa-apa, kok disembah. Maka iblis membisiki para penyembah berhala itu untuk membela berhala-berhala mereka. Maka kemudian mereka bersepakat mengumpulkan tumpukan kayu sangat banyak. Sampai diceritakan saking banyaknya kayu yang ditumpuk seperti gunungan kayu. Sehingga ketika Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam tumpukan kayu yang kemudian dibakar itu membumbung tinggi apinya, mereka perlu satu alat namanya manjani, semacam ketapel raksasa, untuk melemparkan tubuh Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan kayu yang sudah dibakar tersebut. Maka Ibrahim alaihissalam diikat tangannya ke belakang, ditaruh di manjani, dan kemudian dilemparkanlah Nabi kita tercinta Ibrahim alaihissalam ini ke dalam kayu yang sudah dibakar itu. Nah, saat itulah kita diajarkan oleh Allah Ta'ala satu doa yang sangat penting yang dilantunkan oleh lisan mulia Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, hasbunallah. Ada riwayat hasbiyallah, ada riwayat yang lain hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau dilemparkan dengan berdoa seperti itu dan Allah Ta'ala takdirkan api itu membakar. Tetapi pencipta api adalah Allah Ta'ala. Api itu meluluh lantakkan, tetapi ingat pencipta api adalah Allah Ta'ala. Hari itu Allah Ta'ala tunjukkan kemahakuasaannya. Allah Ta'ala berfirman kepada api, "Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Dan api adalah ciptaan Allah. Allah Al-Khaliq, api adalah Al-Makhluk. Maka Al-Makhluk tunduk kepada Al-Khaliq. Hari itu api tunduk dengan penciptanya, sebagaimana memang api senantiasa tunduk dengan penciptanya. Hilang sifat panasnya menjadi dingin. Dan salaman, dingin saja nggak cukup kata ulama. Kalau dingin saja maka itu bisa menyakiti Ibrahim. Tetapi dingin dan menyelamatkan, itulah perintah Allah kepada api tersebut. Maka hari itu api menjadi dingin, menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama berkomentar, kelak orang-orang beriman juga
akan masuk neraka, tetapi seperti Ibrahim alaihissalam memasuki tumpukan kayu yang dibakar, yaitu mereka memasukinya tanpa merasakan panasnya, hanya merasakan dingin dan selamat, insya Allah. Nah, sahabat sekalian, maka hari itu Allah Ta'ala tunjukkan penjagaannya kepada hamba-hamba pilihannya, termasuk Ibrahim alaihissalam. Ketika seseorang itu berada di jalan iman, dia tidak sendirian, dia dibersamai oleh Allah Azza wa Jal. Hari itu orang-orang penyembah berhala itu menjadi saksi dengan mata kepala mereka sendiri. Seorang pemuda bernama Ibrahim alaihissalam mereka bakar dengan tumpukan kayu yang membumbung tinggi, dan ternyata setelah seluruh kayunya lantak tinggal abu, Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat, gagah, selamat, tidak kurang suatu apa dari tumpukan kayu yang mereka anggap akan menghancurkan Ibrahim. Hari itu, kata ulama, kesombongan, kedurjanaan, kemaksiatan, kesyirikan kalah dengan tauhid dan iman. Itulah teladan sungguh indah, gagah dari Ibrahim alaihissalam.